Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Kita akan memulai ibadah akhir bulan Juni 2020. Dan karena itu saya mengundang jemaat berdiri, mengawali ibadah ini sama-sama kita melakukan nyanyian GPM nomor 1, bait 1 dan 2. Akang manis lawang kalau katong semua suba kumpul. Sinar mentari telah lama memudar dan kegelapan malam semakin membumi. Bayang-bayang kepekatan malam terus menelusuri jagat raya ini secepat putaran waktu yang terus berlari. Di pelbagaian kesibukan yang tak kunjung usai, disinilah ada saudara dan saya. Mari kita persiapkan diri, padukan tekad, satukan hati dalam keheningan ibadah akhir bulan Juni 2002 di saat ini. Di batas waktu saat ini, marilah kita membawa diri mengundang Sang Kristus bertakhta di hati. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Kristus Yesus Tuhan kita, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara. Amin, ya amin, haleluya. Kita sama-sama melakukan nyanyian 2 Sahabat Lama 136, bait 1 dan 2. Jam sembahyang yang kudus bila engkau keluh. Bila engkau keluh
Jemaat disilahkan duduk. Puji-pujian umat, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang maha tinggi? Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 381 bait 1, 8 dan 12. Yang maha kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Saudara-saudara jemaat, kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam ini yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Ulangan pada patsalnya yang ke-26, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mendahulunya mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kami telah berkidung bagimu Tuhan Allah. Kami sudah menyampaikan puji-pujian kami kepadamu di akhir bulan ini, dan kini kami mau membaca firman-Mu yang akan terus menuntun perjalanan hidup kami, mengakhiri bulan ini dan siap memasuki bulan yang baru. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menguasai seluruh kehidupan kami, supaya ketika kami membaca dan mendengarkan firman ini, kami dikuatkan oleh Tuhan untuk terus menapaki hari-hari hidup kami di dalam terang firman-Mu, ya Bapa. Karena itu berfirmanlah bagi kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Ulangan pada patsalnya yang ke-26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, demikian bunyinya. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberkati Tuhan Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing.
Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang-orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria, karena segala yang baik diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan keluarga Jemaat GPM Halong Anugerah yang dikasihi Tuhan. Setiap umat Kristen diingatkan selalu untuk bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Entah itu dalam puji-pujian, tetapi juga dengan tanda-tanda syukur lain, termasuk memberi bagian yang menjadi hak Tuhan, yaitu persepuluhan. Sebab memang itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah dalam kehidupan setiap orang percaya. Perikop bacaan kita pun di saat ini berbicara tentang persepuluhan tahunan dari hasil pertanian yang dipersembahkan oleh umat Israel kepada Tuhan sebagai tanda syukur mereka. Ini digambarkan tentang bagaimana seorang petani yang pekerjaannya diberkati Tuhan, yang datang ke tempat ibadah untuk mempersembahkan persembahan persepuluhan mereka sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Allah yang memberikan berkat kehidupan bagi mereka. Dan persembahan persepuluhan yang mereka berikan itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang Lewi dan orang asing yang secara ekonomis sangat bergantung kepada Tuhan. Sesungguhnya umat harus mengakui bahwa asal-usul mereka sebagai bangsa yang tidak memiliki tanah, dan mereka harus berkata kepada Tuhan, "Bapakku adalah seorang Aram, seorang pengembara, seorang yang memang betul-betul adalah orang asing. Bapakku adalah orang yang benar-benar diberikan kepercayaan kepada Tuhan untuk melihat bahwa sesungguhnya Tuhan Allah tetap memberkati dan menyertai. Sehingga dengan demikian, ketika dalam ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara, ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi satu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Dan ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka ia selalu berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar serta melihat kesengsaraan-kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan kami. Umat juga diingatkan untuk harus terus mengakui bahwa sekarang mereka dapat mempersembahkan persembahan syukur mereka di hadapan Tuhan, karena Tuhan selalu berpihak kepada mereka
karena para leluhur mereka yang melawan orang-orang asing, dan karena Tuhan Allah memberikan tanah yang subur kepada mereka sebagai tempat tinggal mereka yang baru. Oleh karena itu, umat selalu diingatkan supaya mereka harus terus bersyukur dan memberikan apa yang menjadi bagian milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Persekutuan keluarga jemaat GPM Halong Anugerah yang dikasihi Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang bergumul dengan setiap persoalan-persoalan hidup ini, termasuk pergumulan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, maka kita pun harus mengakui bahwa jika kita berada di penghujung bulan Juni ini, itu hanya karena Tuhan Allah yang kita imani di dalam Kristus Yesus, yang senantiasa berpihak kepada kita, sehingga kita tetap dilindungi, diberkati, dan selalu mendapatkan berkat-berkat kemurahan Allah sepanjang hidup kita. Dengan demikian tanda syukur kita pun harus menyatakan itu dengan datang kepadanya, menyembahnya dan memuliakan namanya dengan beribadah kepadanya di masing-masing bilik pergumulan hidup rumah tangga kita, serta memberikan pemberian syukur kita. Walaupun memang disadari dengan sungguh bahwa dampak pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang susah karena kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin juga menurut ukuran mereka sangat kecil pendapatan mereka atau sedikit sekali berkat yang mereka terima. Tetapi dengan bersyukur kepada Tuhan dan melakukan persepuluhan, maka sesungguhnya Tuhan akan tetap menyatakan kasih dan berkat Tuhan itu dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan melindungi seluruh hari-hari hidup kita dalam menapaki perjalanan kita di bulan Juni mendatang. Ingatlah jemaat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Ia selalu menepati janjinya asalkan kita tetap setia dan taat kepadanya. Maka ia akan selalu ada untuk kita, memberikan pertolongan pada waktu yang tepat. Jangan takut menghadapi tantangan dan masalah serta cobaan hidup ini. Tetapi hadapilah dengan penuh syukur, sebab ia selalu ada untuk kita. Ia selalu menemani kita dan ia selalu menuntun kehidupan kita, kini dan selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh selesai, jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di sepanjang sejarah dan tempat ini, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk, dan kita akan memberikan persembahan syukur sambil kita melakukan pelengkap Kidung Jemaat 264 bait 1 dan 2. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Mari jemaat, kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu, tetapi yang selalu ada untuk kami sepanjang hidup yang kami jalani dari hari lepas hari. Allah yang menuntun sejarah perjalanan hidup kami, sehingga kami sudah boleh menapaki perjalanan bersama di bulan Juni sejak tanggal 1 Juni sampai hari ini, 30 Juni 2020. Kami tidak kurang sesuatu apapun Bapa. Kami bersyukur sebab kekuatan, nafas hidup, kesehatan yang baik, berkat-berkat Tuhan selalu kami nikmati dalam kehidupan kami. Walaupun memang ada dalam kehidupan berjemaat, ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi dan dicintai, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Allah tidak pernah melepaskan tangan dari seluruh kehidupan mereka, tapi Tuhan selalu ada dan memberikan kekuatan, harapan, cinta kasih dalam seluruh hidup mereka. Dengan demikian kami membawa syukur dan sukacita kami mengakhiri bulan Juni ini kepada Tuhan dengan puji-pujian kami. Bahkan dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap diajak untuk tahu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dalam doa, dalam ibadah, dalam puji-pujian,
dalam memberi tanda-tanda syukur lewat uang dan persembahan kami, tetapi juga persepuluhan kami, sebagaimana yang Tuhan nyatakan dalam kebenaran firman-Mu di saat ini. Supaya kami siap melangkah di bulan yang baru, bulan Juli. Dan kami akan terus melakukan kehendak Tuhan di sepanjang hidup kami, dengan tetap belajar bersyukur dan memberikan bagian hak Tuhan, yaitu persepuluhan. Dan kami percaya kami tidak akan pernah berkekurangan, sebab itulah janji yang Tuhan berikan dalam perjalanan kehidupan Israel, tetapi juga bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapa, hamba minta daripada Tuhan, terimalah syukur kami di akhir bulan Juni ini, lalu melangkahlah dengan pasti bersama kami di bulan Juli, supaya ketika kami melangkah kami tidak akan pernah merasa takut, tetapi kami selalu berpengharapan kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan kami. Dan karena itu Bapa, tinggallah di masing-masing rumah tangga umat-Mu, di 8 sektor dan 19 unit pelayanan, dari rumah tangga yang pertama sampai rumah tangga terakhir, dari orang tua beruban sampai janin dalam kandungan ibu, para janda duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang sakit di rumah ataupun di rumah-rumah sakit, mereka yang sementara diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup yang berat, yang membutuhkan penyertaan, perlindungan, dan cinta Tuhan dalam seluruh hari-hari hidup mereka. Hamba bawa semuanya kepada Tuhan yang punya kehidupan ini. Lihatlah seluruh kehidupan anak-anak-Mu ini Bapa. Dengar setiap pergumulan yang mereka naikkan dari bilik pergumulan hidup rumah tangga mereka Tuhan. Jawab mereka seturut kasih-Mu. Lihatlah apa yang mereka butuhkan Bapa dan cukupkanlah itu. Berkatilah setiap pekerjaan umat-Mu, apapun bentuk pekerjaan itu Bapa. Sekalipun kami sadar bahwa pandemi COVID-19 ini membuat banyak sekali umat-Mu yang berada dalam kesusahan, dalam kekecewaan, dalam kekhawatiran karena kehilangan pekerjaan, ataupun karena mereka mendapatkan berkat tidak seperti yang mereka dapatkan sebelum wabah ini. Tapi belajar untuk mengucap syukur, maka kami percaya Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu. Tetapi Tuhan akan tetap memberkati mereka dengan setiap upaya pekerjaan dan usaha mereka apapun bentuknya Bapa. Supaya dengan demikian mereka akan terus mensyukuri bahwa kasih dan berkat Tuhan itu selalu nyata dalam perjalanan kehidupan mereka, dengan usaha mereka, di tempat-tempat pekerjaan mereka, dan pemeliharaan serta perlindungan Tuhan itu selalu menjadi nyata dalam hidup mereka. Baik pekerjaan suami kami maupun pekerjaan istri kami, baik pekerjaan anak-anak kami maupun seluruh kehidupan kebersamaan dengan pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan di dalam kehidupan rumah tangga kami Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan tahu ketika wabah ini terjadi, anak-anak kami dan semua kami tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah. Kami tahu efisiensi belajar mereka tidak seefektif yang mereka lakukan di sekolah. Tetapi itulah kenyataan kehidupan mereka, dan memasuki tahun ajaran yang baru masih tetap menjadi rahasia. Dan karena itu kami tetap membawanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jangan tinggalkan anak-anak-Mu ini. Tapi Tuhan tetap ada untuk mereka, kawalilah hidup mereka. Baik mereka yang ada di sisi kami, tapi juga yang terpisah jauh di tanah-tanah rantau. Tolong mereka Bapa, supaya mereka tetap diselamatkan oleh Tuhan. Jaga, pelihara, dan lindungi mereka Bapa.
Ada suami, ada istri kami juga yang terpisah jauh, yang belum bisa berjumpa akibat wabah ini, COVID-19 ini Tuhan. Kami bawa semuanya kepada Bapa. Karena kami percaya ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan ini untuk-Mu Tuhan, maka disitulah Tuhan menyatakan kuasa dan cinta Tuhan sepanjang hari-hari hidup kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Pemerintah dari pusat sampai ke pelosok yang terpencil, pemerintah provinsi Kota Ambon, Negeri Halong. Menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan, kami butuh keadilan daripada-Mu Bapa. Ketika Tuhan mempercayakan pemerintah kami, baik di tingkat pusat, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran kementeriannya, di tingkat provinsi, gubernur, wakil gubernur, di tingkat kota, wali kota, wakil wali kota, dan di negeri Halong, Ibu Stella dan seluruh aparatnya, pakailah mereka sebagai alat yang kecil di dalam tangan Tuhan, supaya keadilan itu akan terus mereka nyatakan lewat seluruh tanggung jawab mereka kepada masyarakat yang membutuhkan dan yang berhak mendapatkan bantuan-bantuan pemerintah itu. Supaya dengan demikian Bapa, keadilan-Mu itu dinyatakan dan seluruh masyarakat yang di dalamnya juga adalah umat kami. Mereka akan tetap bersyukur sebab Tuhan tidak pernah melepaskan tangan dari seluruh kehidupan mereka. Tapi Tuhan ada dan bersama mereka. Tanggung jawab pemerintah untuk melihat semua orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, bahkan seluruh umat yang terpapar karena terjangkit virus ini Tuhan. Kami bawa mereka kepada Tuhan dengan dokter, perawat, bidan, tenaga relawan, tenaga laboratorium yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan bagi mereka. Tolong para medis di tengah-tengah melakukan tugas-tugas mereka. Tolong seluruh pasien yang sementara tertular dan dirawat. Tolong mereka yang hasil rapidnya reaktif, hasil swabnya positif. Mereka yang sementara menunggu hasil swab. Mereka yang berada di tempat-tempat karantina yang ditetapkan oleh pemerintah, atau juga mereka yang sementara melakukan karantina mandiri di rumah-rumah mereka, hamba bawa semuanya kepada Tuhan. Lihatlah mereka masing-masing Tuhan dan tolonglah mereka, supaya keselamatan tetap menjadi bagian hidup mereka. Mereka terpelihara, mereka benar-benar mendapatkan perawatan yang membuat mereka mendapatkan perubahan-perubahan sampai pada pemulihan dan mereka bisa diperkenankan pulang meninggalkan rumah sakit ataupun meninggalkan tempat-tempat karantina mereka Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang punya kehidupan ini. Bahkan gereja-Mu di sederhana muka bumi, gereja Tuhan di Indonesia dan gereja Protestan Maluku yang di dalamnya Majelis Pekerja Harian Sinode, Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Timur, Majelis Jemaat GPM Halong Anugrah dalam seluruh tanggung jawab pelayanan bersama bergumul dengan pemerintah menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan. Bahkan membawa seluruh persoalan-persoalan hidup umat-Mu ini, Tuhan berkenan untuk memberkati. Tuhan berkenan untuk mendengar, lalu Tuhan menjawab kami seturut kasih-Mu. Supaya tugas-tugas pelayanan yang kami lakukan, baik ketika kami diminta oleh umat untuk hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga ketika kami harus bergumul di dalam rumah Tuhan dan di bilik pergumulan hidup rumah tangga kami sebagai para pelayan-Mu, Tuhan Allah berkenan untuk mendengar. Dan Tuhan menjawab kami seturut kasih-Mu. Supaya dengan demikian Bapa,
seluruh kehidupan umat-Mu ini akan tetap merasakan bahwa kasih, cinta, dan sayang Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami membawa seluruh harapan hidup ini kepadamu dengan persembahan-persembahan syukur kami di akhir bulan ini. Bahkan seluruh pendukung ibadah, baik pemain keyboard, kantoria, bahkan semua kami, Tuhan berkati kami untuk terus dapat melakukan seluruh tanggung jawab kami dari waktu ke waktu. Siapkan kami untuk memasuki bulan yang baru Tuhan, bulan Juli. Dan kami minta Tuhan Bapa mendahului kami, supaya kami melangkah dengan pasti. Kami tidak takut, kami tidak kecewa, kami tidak ragu. Karena Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangan dari kami. Tetapi Tuhan ada untuk kami, menyertai dan melindungi kami. Ini doa kami Tuhan. Ini syukur dan sukacita kami. Inilah hidup kami. Sadar kami adalah orang berdosa. Kami minta pengampunan Tuhan atas segenap dosa dan salah kami. Dengar kami Tuhan, terimalah doa kami. Terimalah natsar syukur kami. Terimalah hidup kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat dipersilahkan berdiri dan kita sama-sama melakukan nyanyian GPM 310. Bait 1 dan 2, satu tangan tak kuat berjuang. Saudara-saudari yang kekasih, pulanglah dengan selamat, masukilah bulan Juli 2020 dengan penuh sukacita. Percayalah, Tuhan akan menyertaimu untuk melangkah lagi di hari esok, di bulan Juli dengan pasti. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian kini dan selama-lamanya.
Saudara jemaat, ibadah kita di malam ini sudah boleh berakhir. Selamat malam dan shalom.